lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom. Shalom, bagaimana kabarnya? Kayaknya dengarnya cuma di sini yang luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Ini hujan kayaknya nggak berhenti-berhenti ya. Tapi saya doa semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin ya. Hari ini pagi ini Pastor Sam khotbahnya di Nusa Dua, karena itu hari ini saya yang berkhotbah ibadah 1 sampai 3, lalu nanti Pastor Sam akan ibadah 4 dan 5. Kita lihat ya menunya hari ini apa saja. Pagi ini saya bicara tentang kami bukan aku, setia dalam pekerjaan, kuasa kesatuan dan kesepakatan. Nanti Pastor Sam akan berkhotbah tentang pasukan kecil tapi memenangkan pertempuran yang besar, dari seorang budak menjadi penguasa. Ya, bulan ini, bulan Maret enggak kerasa ya, udah di bulan yang ke berapa nih? 3 ya, enggak kerasa. Nah, di bulan ini GMS bicara tentang pekerjaan Bapak Ibu Saudara ya, lalu bicara tentang kesatuan juga. Karena itu pagi ini saya bicara tentang kami bukan aku. Kalau Anda lihat ya di greeting awal gitu ya, kalau setiap ibadah itu ya, suaranya Pastor Philip berkata, bukan lagi kami, bukan aku, tapi kami ya. Nah, kita sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan ini ya dengan tema ini. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan bilang begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri, itu dia mengajarkan bukan aku, tapi kami. Selalu dikatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya, bukan aku. Bahkan Yesus memberikan teladan sendiri gitu ya. Yesus memberikan teladan apa? Dikatakan di Filipi 2 ayat 5 sampai 7, Yesus sendiri memberi teladan bahwa dia hidup bukan untuk dirinya sendiri ya. Dia hidup untuk orang lain juga. Untuk Bapa yang pertama melakukan kehendak Bapanya, yang kedua untuk Anda dan saya, untuk umat manusia. Dia tidak bicara tentang aku, dia tidak bicara tentang dirinya sendiri, tapi dia bicara tentang kehendak Bapa dan manusia, yaitu Anda dan saya. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 firman bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dikatakan hidupmu ketika kita hidup bersama, taruh pikiran Kristus ya. Lalu dikatakan Tuhan itu Yesus itu dia itu mengosongkan dirinya, sekalipun dia itu adalah Tuhan, tapi dia tidak ambil hak itu, tapi dia mengosongkan dirinya untuk turun ke dunia ini menjadi rupa seorang hamba, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak bilang aku, dia ada di muka bumi ini untuk melakukan kehendak Bapanya dan juga untuk umat manusia. Nah, Yesus sendiri memberikan teladan demikian. Nah, kalau kita anak-anaknya Bapak Ibu, maka kita akan meneladani apa yang menjadi ajaran Kristus. Dia mengajarkan melayani bukan dilayani, memberi bukan hanya menerima, memikirkan orang lain juga, bukan hanya diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita aplikasikan kata kami ini, kami bukan aku ini dalam hidup yang pertama, misalnya dalam hidup keluarga kita. Kalau kami bukan aku, maka saya percaya pernikahan itu juga akan menjadi pernikahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tidak ada pernikahan yang egois satu dengan yang lain. Tidak ada bahkan ujungnya perceraian atau
atau hidup pernikahan yang menjadi dingin. Itu tidak akan terjadi. Ketika apa? Ketika kami, bukan aku. Tapi kalau pernikahan itu dipenuhi dengan aku dan aku, baik suami, baik istri, baik anak-anak, maka tidak akan ada yang namanya kebersamaan. Padahal Tuhan sendiri mengajarkan kami, bukan aku. Keberadaan Yesus di muka bumi ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia lakukan untuk melakukan kehendak Bapaknya, lalu untuk umat manusia. Kita harus belajar meneladani Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Kami, bukan aku. Manusia ini sudah jatuh dalam dosa ketika zaman Adan dan Hawa, sehingga dia yang ada dalam dirinya itu adalah aku, bukan lagi kami. Padahal manusia diciptakan itu kami, bukan aku. Nanti kita sama-sama belajar ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba, kalau di dalam rumah tangga semua berlomba saling rendah hati, baik juga kehidupan parenting, orang tua dan anak-anak dan orang tua masing-masing berlomba untuk rendah hati, Bapak Ibu Saudara, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, maka blessing itu akan terjadi. Dalam kesepakatan, dalam kesatuan itu ada berkat, Bapak Ibu. Ada berkat. Kalau engkau hidup rukun bersama, akan ada seperti minyak yang dicurahkan dari gunung Hermon turun, ada berkat ketika ada kesatuan di dalamnya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya kami dan bukan aku ini ada dalam pekerjaan, ketika kita bekerja, ketika bos dengan karyawan, karyawan dengan bos, ketika kita dalam pelayanan, dalam hidup bergereja juga. Ketika tidak ada aku tetapi kami, maka ada blessing Tuhan di dalamnya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu enggak, blessing Tuhan itu sangat perlu loh. Yang namanya itu kita katakan itu faktor X. Ada orang pekerjaannya sama, bahkan mungkin orang yang satu ini koneksinya banyak misalnya, lalu modalnya besar gitu ya. Tapi kenapa yang ini yang koneksinya banyak, modalnya besar, kok lebih kira-kira nih ya, lebih suksesan yang si B yang mungkin koneksinya enggak banyak, modalnya juga enggak besar, tapi lebih seolah-olah lebih sukses daripada si B. Jangan pernah lupa, ada faktor X dalam hidup kita ini. Ada faktor Tuhan, ada faktor berkat Tuhan. Kalau enggak Tuhan buka pintu, kalau enggak ada berkat, apapun yang kita pekerjakan, lakukan, itu seperti seolah-olah usaha menjaring angin. Bukan berarti setelah itu enggak kerja, bukan. Tapi seolah-olah jalan buntu. Siapa yang di tempat ini percaya bahwa ada faktor X, ada faktor Tuhan dalam hidup kita ini? Bisa angkat tangannya. Saya percaya. Coba Anda bayangkan, Bapak Ibu Saudara, kalau enggak ada Tuhan yang buka jalan, enggak bisa. Kalau enggak ada Tuhan yang kasih berkat, enggak bisa. Kalau enggak ada Tuhan yang bukain pintu, enggak bisa. Nah, blessing Tuhan itu bisa didapat ketika ada kata kami, bukan aku. Baik dalam pernikahan, baik dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari teladan Yesus. Nah, banyak orang berpikir hidup dengan pola pikir aku yang berhasil, aku yang paling penting, aku yang paling benar. Coba lihat kalau suami istri bertengkar. Coba yang tidak dewasa, suami istri yang tidak dewasa ketika mereka bertengkar, mereka akan merasa bahwa diri mereka benar. Baik suami merasa benar, baik istri merasa benar. Sama dalam kehidupan parenting, orang tua dan anak. Atau enggak usah bilang orang tua dan anak, dalam rekan kerja, dalam pekerjaan, dalam pelayanan misalnya. Selalu orang ketika hubungan menjadi retak, selalu yang terpikir satu, aku yang benar.
Aku yang benar, dia yang salah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika masih ada aku, maka tidak ada blessing. Dan kalau tidak ada blessing Bapak Ibu Saudara, sia-sia semua yang kita kerjakan. Semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sia-sialah usaha orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Sia-sialah usaha orang bangun pagi-pagi kalau bukan Tuhan juga gak bisa. Kita perlu blessing Tuhan, katakan amin. Dan blessing Tuhan itu didapat ketika ada kesatuan, ada unity, ada kami bukan lagi aku. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dari kami bukan aku ini apa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama. Jadi jangan ada orang di tempat ini aku bisa kok hidup sendiri, nggak ada. Semua karena Tuhan sudah dari awalnya menciptakan kita ini hidup bersama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti Tuhan itu menciptakan manusia pada hakikatnya untuk hidup bersama, untuk bekerja bersama-sama, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke ya, hidup bersama jangan Anda bilang gini, oke kalau gitu aku boleh hidup bersama pria dan wanita tanpa status pernikahan. Karena kan tidak bisa hidup sendirian, bukan itu. Kalau hidup bersama tanpa status pernikahan gitu ya, itu berdosa di hadapan Tuhan. Karena hanya suami dan istri yang bisa hidup bersama. Begitu selesai diberkati, Anda baca di dalam Kejadian. Kalau sudah diberkati baru boleh hidup bersama. Jangan hidup bersama dulu baru diberkati. Itu melanggar firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah berfirman gak baik kalau manusia ini seorang diri. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk apa? Untuk bisa bekerja sama, untuk bisa saling melengkapi. Karena kita ini tidak bisa sendirian. Dari awalnya Tuhan sudah menciptakan kita itu untuk bersama gitu ya. Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk berelasi, untuk bersama-sama. Keluarga membutuhkan kebersamaan, gereja membutuhkan kesatuan, pekerjaan membutuhkan kerjasama tim. Coba ada enggak pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri? Saya enggak kepikir sih. Saya cuma mikir contoh aja, kita punya toko yang sederhana. Selalu akan ada orang yang kita perlu yang namanya supplier, kita perlu yang namanya distributor, kita perlu yang namanya pembeli. Kita perlu yang namanya orang yang mungkin bantu kita, bagian kasir misal. Ada orang yang bagian marketing mungkin, atau ada orang yang bagian admin misalnya. Ada orang yang bagian menjaga toko itu, menjualin orang-orang. Selalu perlu orang. Oh, aku bisa sendiri kerja. Anda perlu konsumen. Anda perlu orang untuk bisa membayar jasa Anda mungkin, atau produk Anda. Tidak ada. Setiap kita ini diciptakan untuk hidup bersama, untuk hidup saling melengkapi satu dengan yang lain, untuk bisa bekerja sama. Karena itu saudara, kalau hari ini Anda merasa bahwa sendirian itu bahaya. Karena Alkitab juga mencatat ada bahaya dalam kesendirian. Siapa contohnya? Coba kita lihat saudara ya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ini Elia. Elia baru mengalahkan para Baal. Sangat powerful, man of fire. Dia berdoa mendatangkan api dari surga. Api itu menyambar luar biasa. Urapannya besar. Dekat sama Tuhan, kira-kira begitu ya. Lalu pelayanannya dipakai Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengalami intimidasi dari Isabel, perkataan Isabel? Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ia pertamanya sama bujangnya, tapi bujangnya ditinggalkan. Lalu firman Tuhan katakan dia pergi sendiri. Sampai firman Tuhan katakan pengen mati.
pengen mati rasanya. Saudara dengar baik-baik, engkau tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kalau hari ini case-nya Elia ini ketakutan. Lalu dia tinggalkan bujangnya, dia pergi seorang diri. Sehingga apa yang terjadi? Dia mau mati. Hati-hati dengan kesendirian. Orang kesendirian itu bahaya, Bapak Ibu. Ini orang kurang apa coba? Dia diurapi Tuhan, pelayanannya dibawa lebih. Orang ini disertai Tuhan. Orang ini juga dia doanya langsung dijawab Tuhan. Kurang apa coba? Dia memilih sendiri itu kesalahannya. Dia memilih sendiri meninggalkan bujangnya dan dia pergi sendirian. Saudara, jangan sendiri. Jangan ada seorang pun merasa sendirian bahkan. Orang sendiri atau merasa sendirian itu bahaya. Baik sendiri secara fisik. Nah, Elia ini dia sendiri secara fisik. Sengaja dia meninggalkan bujangnya. Dia mengambil bagian sendiri secara fisik. Ketika dia sendiri secara fisik di situ, dia merasa sendirian, lalu dia berpikir untuk membunuh diri. Nah, dia lebih baik mati saja. Macam-macam. Ada orang yang secara fisik ini secara fisik ini sengaja memisahkan diri, sengaja sendirian, lalu di titik itu roh jahat masuk dalam dirinya, kesepian sehingga mau mati. Tapi ada orang juga loh, dia itu bukan sendiri secara fisik, tapi merasa sendirian. Itu juga bahaya. Ini sama-sama, baik sendiri secara fisik maupun merasa sendirian, itu bahaya. Di tengah-tengah keramaian seperti ini, tapi Anda merasa sendirian, itu juga bahaya. Kenapa? Karena itu bisa dipakai oleh roh jahat untuk melumpuhkan dan bahkan membinasakan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Percayalah, karena Tuhan pada awalnya sudah menciptakan kita untuk hidup bersama. Tidak baik. Dia melihat Adam, tidak baik ini hidup seorang diri. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Dikasihlah Hawa di dalam kehidupan Adam. Nah, saudara, hati-hati dengan kesendirian dan bahaya merasa sendirian. Ketika Anda mengalami itu, apa yang harus Anda lakukan? Bapak Ibu Saudara, Anda tahu jelas bahwa Anda harus tolak semua itu dalam dirimu. Dan Anda mulai membaur dengan yang lain. Supaya apa? Supaya iblis tidak mengambil bagian. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari kami bukan aku? Yang kedua, ego dan kesombongan membuat orang hidup dalam aku. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang itu bisa memikirkan dirinya sendiri ketika orang itu jatuh dalam dosa? Di titik itu barulah aku, ego, kesombongan itu muncul, gitu ya. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia itu adalah egonya. Contoh, sikap aku ingin dipuji, tidak mau mendengarkan orang lain, merasa paling benar, ingin menang sendiri. Sikap seperti ini sering merusak apa? Keluarga. Coba kalau kita punya partner, kita punya pasangan yang maunya menang sendiri, gitu ya, maunya menang sendiri. Saya lihat di sosial media, tidak tahu itu konten atau realita gitu ya, tapi suaminya tidak mau kerja gitu ya, karena dia berpikir dia ini seorang S1, sehingga tidak maulah. Istrinya bilang, loh kamu kan bisa ini, apapun kamu kan bisa lakukan untuk supaya kita bisa makan. Nggak, tapi dia berkata, masa aku kerja itu? Kerja dia sebutkan, saya tidak sebutkan di sini ya. Masa aku kerja ini, masa aku kerja itu? Aku ini S1, aku ini lulusan sarjana, tidak pantas aku kerja begitu. Nah saudara, ketika ada kata aku, disitulah hubungan akan menjadi retak. Kalau boleh, kalau itu andainya itu konten ya, kita akan bilang, loh kenapa? Asal bisa makan dan itu halal dan itu kita tidak menyalahi aturan, why not? Karena kalau memang yang bisa dikerjakan masih itu, nanti kalau Tuhan berkati bisa kalau sesuai dengan lulusannya, mungkin kita bisa bilang begitu. Tapi kalau orang sudah kena kata aku,
merasa paling benar, merasa menang sendiri, tidak mau mendengarkan yang lain, maka di titik inilah keluarga akan rusak, pekerjaan akan rusak, persahabatan akan rusak, pelayanan juga akan rusak. Di titik inilah orang yang seperti ini akan merusak apa yang dia pegang, apa yang ada di sekitarnya. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hidup harus saling, bukan aku tapi saling. Amsal 16 ayat 18 firman Tuhan bilang begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ternyata orang yang aku itu adalah orang yang sombong. Itu adalah orang yang ego. Dan orang yang ego dan orang yang sombong itu sebentar lagi dia akan mengalami kehancuran. Sebentar lagi dia akan mengalami kejatuhan. Banyak konflik terjadi karena orang berkata aku dan aku. Bapak ibu saudara, lalu bagaimana dong untuk kita bisa mengatasi ego dan kesombongan? Karena kadang ya Bapak ibu saudara, secara manusia itu kayaknya manusiawi. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa, itu muncul. Ego itu muncul, kesombongan itu muncul. Nah, tapi kita harus mengatasinya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tentu ya, kalau kita kan pengen keluarga kita bahagia. Amin Bapak Ibu. Siapa yang pengen keluarganya bahagia? Amin ya. Tentu kita pengen juga pekerjaan dan pelayanan kita mengalami blessing dari Tuhan. Ada yang pengen Bapak Ibu Saudara pekerjaannya mengalami berkat dari Tuhan. Amin. Kita harus hilangkan kata aku ini. Aku, gimana caranya supaya mengatasi ego dan kesombongan dan mental aku ini gimana? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, berdoa minta hati yang rendah hati. Coba ya di ayat yang tadi saya sudah bacakan Bapak Ibu Saudara di atas, Filipi 2 ayat 2-3 dikatakan begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, ini poinnya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi ego dan kesombongan kita? Bapak Ibu Saudara, belajarlah rendah hati. Berdoa minta hati yang rendah hati. Kerendahan hati itu bukan hasil usaha manusia, tetapi dibentuk oleh Tuhan. Ternyata kerendahan hati itu adalah pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau Anda sedang dibentuk Tuhan di area rendah hati ini, jangan kemana-mana Bapak Ibu. Jangan memberontak, tapi jalani. Karena itu baik buat kita. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara, coba Anda bisa bayangkan, kita mana tahu ini, ruangan ini, mana yang lebih rendah, mana bisa kita tahu. Kita tidak bisa lihat Bapak Ibu Saudara, mana ya, apakah yang di depan ini lebih tinggi atau yang di belakang lebih rendah, kita tidak bisa tahu. Akan tahu kalau apa yang kita lakukan, kalau kita siram air. Siram air Bapak Ibu Saudara, kemana air itu mengalir, tentu air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Betul Bapak Ibu Saudara? Halo, betul? Sama. Kerendahan hati tidak bisa dilihat sama mata kepala kita. Tetapi orang yang rendah hati itu selalu orang yang pertama diisi oleh Tuhan. Bayangkan air itu adalah Tuhan. Bayangkan air itu adalah pemakaian. Bayangkan air itu adalah berkat dari Tuhan. Bayangkan air itu adalah urapan dari Tuhan. Kemana air itu akan mengalir? Ke tempat yang paling rendah terlebih dahulu. Dia akan mengalir ke situ. Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati orang tidak bisa lihat, tapi Tuhan bisa merasakannya. Tuhan tidak pernah bisa dibohongi sama kita. Oh, saya rendah hati, nggak mungkin. Kalau sudah diteropong sama Tuhan, baru dia bisa tahu bahwa orang ini rendah hati. Karena kita tidak bisa lihat orang itu rendah hati atau enggak. Tapi begitu ada blessing Tuhan, ada urapan, yang itu saya katakan seperti air itu, dia akan mengisi tempat yang paling rendah terlebih dahulu, baru yang lain. Orang yang rendah hati itu menarik Tuhan Bapak Ibu Saudara, sangat menarik Tuhan.
kebalikan ya. Roh jahat itu ngajarin gini, kalau kamu ya difitnah, kalau kamu ini, jangan, kamu mesti bales. Itu loh ajarannya roh jahat, beda sama Tuhan kita. Kalau Tuhan kita enggak, disuruh rendah hati, suruh diam, akulah pembelamu. Suruh belajar untuk mengampuni, sekalipun benar. Itu namanya sekolah kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa menerima sekalipun berat, itu sekolah kerendahan hati. Tapi saudara, kerendahan hati itu tidak menarik bagi manusia, tapi menarik bagi Allah. Kita mau menarik bagi manusia apa menarik bagi Allah? Kalau kita menarik bagi Allah, Tuhan itu bekerja luar biasa. Halo, katakan amin. Belajar minta Tuhan, kerendahan hati itu bukan usaha manusia, tapi itu dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan sedang berperkara kepada kita, jangan lari kemana-mana, biar Tuhan menyelesaikannya. Karena begitu Anda lulus, Anda menjadi pribadi yang berbeda di mata Allah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dan firman Tuhan katakan orang yang rendah hati itu akan diangkat. Bapak Ibu Saudara, berdoa minta hati yang rendah. Lalu apa? Mau menerima koreksi. Orang yang aku sulit terima koreksi. Sederhana ya, kalau mau lihat orang itu sombong atau enggak, lihat bisa terima koreksi atau enggak, bisa terima masukan atau enggak. Itu bisa dilihat dari situ. Orang yang sombong sulit dikoreksi, tetapi orang yang rendah hati dia mau belajar. Nobody perfect. Yang perfect hanyalah Tuhan saja. Yesus sekalipun perfect pun, dia mengambil rupa seorang hamba. Luar biasa. Dia yang perfect itu, Bapak Ibu Saudara, rela turun ke dunia menyelamatkan Anda dan saya. Lalu apa lagi supaya kita menang dari ego dan kesombongan dan mental aku? Apa lagi saudara ya? Melatih diri untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah latihan untuk kita menjadi rendah hati. Kadang ketika kita di pekerjaan kita dihormati, kita seorang pimpinan, kita seorang pemilik misalnya. Tapi ketika kita pelayanan, kita belajar melayani, di situ kita belajar untuk menjadi seorang hamba. Di situ kita belajar melatih diri untuk melayani. Pelayanan itu adalah obat dari kesombongan. Ketika kita melayani, kita belajar memberi tanpa dipuji, menolong tanpa dihargai, bekerja bukan untuk diri sendiri. Orang melayani. Makanya Yesus memberi teladan kepada kita. Dia turun di muka bumi ini, di palungan, di tempat yang sederhana. Lalu apa? Menjadi seorang hamba. Dia punya hak karena dia Tuhan. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Untuk bisa melayani Anda dan saya. Dia melayani Bapak Ibu Saudara. Ketika di muka bumi ini tidak dilayani, tetapi melayani. Bapak Ibu Saudara, di pelayanan ini kita benar-benar belajar menjadi hati seorang hamba. Ego kita dikikis. Ada seorang pernah cerita kepada saya ini biasanya merintah-merintah orang. Saya ini biasanya jadi bos, tapi dia memberi diri untuk ketika panggilan Tuhan, kesempatan itu datang dalam hidupnya, dia CGL-nya tanya kepada dia, mau enggak kamu dipercaya lebih lagi untuk menjadi seorang pemimpin juga, menjadi CGL juga. Dia ini saksi sama saya gitu ya. Ketika ketemu ngobrol-ngobrol, dia saksi sama saya, dia cerita. Biasanya saya ini suka merintah-merintah, saya ini bos, saya ini biasanya cuma tinggal duduk manis. Tapi ketika melayani, ketika jadi CGL, saya belajar melayani. Saya belajar hari ini bukan merintah-merintah, diperintah-perintah. Belajar hari ini melayani bukan dilayani. Belajar hari ini bayar harga. Biasanya semuanya udah beres, sekarang dia melayani. Itu baik. Untuk apa? Pelayanan bukan segalanya, tapi pelayanan itu baik buat kita. Karena apa? Karena membentuk kita, mengikis ego kita, mengikis kesombongan kita. Saya termasuk di dalamnya. Saya ndak terkecuali Bapak Ibu.
Kenapa? Karena semua kita adalah ciptaannya. Semua kita adalah biji matanya. Dan Tuhan itu sangat sayang sama kita. Karena sayangnya Dia sama kita, makanya Dia membentuk kita. Barang siapa ku kasihi, kata Tuhan, Dia ku tegur dan ku hajar, kata Tuhan. Itu hajaran, didikan dari Tuhan. Itu bukan mendatangkan hukuman, tapi didikan dan hajaran Tuhan itu mendatangkan kasih karunia, mendatangkan kebaikan, mendatangkan. Coba kalau kita punya anak kita ini loh, bapak yang jauh dari sempurna, bapak yang masih punya banyak kekurangan, orang tua yang jauh dari sempurna. Ketika kita mendidik anak kita, ketika kita mengajari dia, tujuannya satu, untuk dia menjadi lebih baik. Dan kalaupun dia dapat rewardnya, dia dapat reward itu bukan untuk orang tuanya, untuk dia. Semuanya untuk anak kita. Demikian juga Tuhan kita. Belajar melayani, itu pelayanan sesungguhnya. Ketika kita melayani, ego kita semakin habis, kesombongan kita semakin habis, mental aku semakin habis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo yang belum melayani, udah tutup sih pendaftaran servo. Nanti kalau ada lagi, belajar di CG, hal sederhana, belajar melayani. Kalau mungkin, saya enggak punya jabatan. Loh Bapak Ibu Saudara, orang pelayanan enggak perlu jabatan. Enggak perlu tunggu jabatan baru Anda melayani. Enggak perlu ada nama, misalnya saya seorang volunteer asyir baru melayani. Enggak. Dimanapun kita bisa melayani. Melayani enggak tunggu ada labelnya, ada jabatannya. Mungkin ketika di CG ada teman CG tidak bisa datang karena nggak ada transport, bahkan nggak ada biaya, Anda bisa jemput. Firman Tuhan katakan kalau engkau menjemput orang itu ya, memberi tumpangan kepada orang, seperti engkau memberi makan malaikat, itu ada dalam firman Tuhan. Ambil kesempatan dalam segala hal melayani. Karena ketika Anda melayani orang lain, Tuhan sedang mengikis egomu dan kesombonganmu dan mental aku ini. Selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara ya? Belajar menghargai orang lain. Mental aku biasanya membuat kita merasa pendapat kita paling benar, kita lebih penting daripada orang lain. Padahal firman Tuhan mengajarkan dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Belajar menghargai orang lain. Sederhana, gimana caranya? Kalau suami istri, belajar mendengarkan pasanganmu. Jangan menganggap diri benar. Dengerin pasangan Anda. Apa yang ada di hatinya? Apa yang menjadi kerinduannya? Dengerin. Kadang kita cuma meraba-raba. Kita cuma berpikir ini loh yang disuka. Tapi itu kan menurut kita. Atau kita mengasihi pasangan kita versi kita. Bukan apa yang menjadi kebutuhannya. Bukan apa yang menjadi keinginannya. Pernah dengar cerita seorang suami istri, suaminya baik-baik, tidak ada pil, tidak ada will, rumah tangga ini semua baik, semuanya everything okay. Cuman satu enggak oke-nya, komunikasinya. Yang pria pulang dari kerja, duduk di sofa, lihat televisi, kadang dia buka koran dan segala macam, sementara istrinya bersih-bersih rumah. Tidak ada komunikasi di antaranya. Lalu yang istri merasa suaminya tidak sayang. Kenapa? Karena tidak dibantu. Suaminya merasa bahwa istrinya ini sibuk aja. Kok tidak mau nemeni dia. Itu asumsi, tidak pernah dibicarakan. Ketika dibicarakan, ternyata suaminya cuma bilang gini, "Ma, rumah sedikit kotor tidak apa-apa. Asal kalau pulang kerja kamu tuh temani aku. Duduk nonton TV atau makan." Istrinya juga ternyata dia itu menganggap bahwa suaminya tidak cinta lagi. Kenapa? Karena begitu pulang kerja cuma enak duduk-duduk tapi tidak membantu dia. Saling mendengarkan satu dengan yang lain. Mau dengerin orang lain. Lalu tidak meremehkan orang dan menghargai orang lain juga. Menghargai pendapatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kami bukan aku. Apa yang ketiga? Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kebersamaan. Yang pertama tadi, Tuhan menciptakan manusia hidup bersama. Yang ketiga ini, Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kebersamaan. Bukan cuma menciptakan, tapi Tuhan juga mengajarkannya. Alkitab mengajarkan kebersamaan melalui apa?
melalui, coba dilihat 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Tuhan mengajarkan bukan cuma menciptakan manusia, tapi juga mengajarkan manusia supaya hidup bersama-sama, hidup dalam kebersamaan. Di dalam Alkitab ini banyak tentang, yaitu tentang konsep satu tubuh, tentang perintah saling menolong. Di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ada perintah saling menolong satu dengan yang lain. Lalu apa lagi? Melalui apa dalam Alkitab ini? Melalui gereja mula-mula, hidup gereja mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 46, firman Tuhan bilang begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Bukan berarti setelah itu gini ya, oke, saya ini butuh uang loh ya, saya minta uangmu atau pinjam uangmu. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ini mengajarkan bahwa kita ini hidup juga bersama-sama seperti Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya ketika di muka bumi. Yesus juga bersama dengan murid-muridnya. Yesus tidak sendirian. Di dalam gereja mula-mula juga dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lalu Alkitab juga bilang melalui prinsip 2 lebih baik daripada 1. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Teladan Yesus bersama murid-muridnya, semua ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam kasih, dalam persatuan, dan dalam kebersamaan. Yesus itu mengajarkan bukan hanya menciptakan manusia, tidak bisa hidup sendirian. Tuhan itu juga mengajarkan untuk kita hidup bersama-sama, hidup dalam kasih, hidup dalam persatuan Bapak Ibu Saudara. Karena dalam persatuan itu Bapak Ibu Saudara, pekerjaan besar itu bisa menjadi ringan. Dalam persatuan, coba kalau dalam persatuan, coba rumah tangga bersatu, coba lihat rumah tangga bersatu. Kalau ada badai, mereka bisa lewati sama-sama. Kalau ada badai, sakit penyakit, mereka bisa saling kuatkan satu dengan yang lain. Kalau ada badai ekonomi, mereka bisa menjalaninya sama-sama. Kalau ada badai kehidupan apapun, mereka bisa. Kenapa? Karena jauh lebih baik berdua daripada seorang. Kalau berdua, satu jatuh, ada yang lain yang mengangkatnya. Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Tuhan juga mengajarkan bahaya kesendirian. Orang sendiri itu bahaya. Daud ya. Daud ketika semuanya Yoab dan pasukannya berperang, dia sendiri juga. Bukan karena kesendiriannya dia jatuh dalam dosa, bukan. Memang dia itu karena yang lainnya perang, sementara dia tidak perang. Yang lainnya perang, dia tidak. Dia disoto istana. Lalu ketika dia tidak perang, dia sendirian, dia lihat Batseba, dia jatuh dalam pikirannya, dalam dosa. Pikirannya jatuh dalam dosa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan kesendirian. Nah, Tuhan mengajarkan untuk hidup secara bersama-sama. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang keempat, kesatuan membawa kekuatan. Kenapa Tuhan mau kita bersama-sama? Karena di dalam kesatuan itu ada sebuah kekuatan yang besar Bapak Ibu Saudara. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 bilang seperti ini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Arti kebersamaan memberikan kekuatan, memberikan dukungan, memberikan perlindungan. Coba kalau semuanya di dalam keluarga bisa saling menolong satu dengan yang lain.
teman bisa saling menguatkan, gereja bisa saling mendoakan, maka tidak akan ada orang yang merasa sendirian. Kesatuan itu memberikan sebuah kekuatan. Suami istri satu, ada kekuatan. Ketika Pastor Sam itu di meja operasi itu, dia berkata kepada saya, kalau di bypass saya milih mundur. Dia bilang, dia menatap saya, dia lihat mata saya, dia bilang, kalau aku di bypass, aku mundur. Saya lihat matanya, saya bilang, oke, kita hadapin sama-sama. Saya bilang sama dokter, saya sepakat. Kalau suami saya di bypass, kami mundur. Tolong usahakan yang terbaik untuk bisa tidak bypass. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan mukjizat, tidak jadi bypass. Suami saya akhirnya di-ring, ya. Dan itu semua banyak kesaksian berkata, bahkan dokternya berkata, kalau bukan karena yang di atas, nggak mungkin bisa. Ketika ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Mau badai seperti apa Bapak Ibu Saudara, kita bisa lalui. Hari itu 2 jam lebih ya tindakannya. Tapi setelah itu saya bisa melihat mukjizat Tuhan. Ketika sakit saya 13 bulan menunggu mukjizat itu. Tapi ketika bersatu suami istri, ada kekuatan untuk bisa melewati itu semua. Sudah berapa puluh tahun kami ini berdua ya Bapak Ibu Saudara. Tahun ini adalah tahun ke-23 dalam pernikahan kami. Naik turun, badainya kan bisa macam-macam. Tapi yang saya tahu satu hal, ketika tidak lagi ada aku, tapi kami, apapun badainya, kita bisa melewatinya. Sama dengan Anda, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, apapun dalam hidup Anda. Ketika ada kesatuan itu, disitulah ada kekuatan. Yang terutama Bapak Ibu Saudara, saya tutup dengan ini, bukan hanya kesatuan di antara sesama, baik keluarga, baik sahabat, teman atau orang lain. Yang terutama itu adalah kami, bukan aku, itu kaminya itu Anda dan Roh Kudus, Anda dan Tuhan. Maka kita akan punya kekuatan yang besar. Katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.